Bagi sebagian kalangan, Basuki Cahayapurnama yang kerap disapa Ahok adalah sosok yang terlalu berani dan cenderung lancang. Di kota sebesar Jakarta, sosok yang kini memimpin ibu kota tersebut seakan tak kenal takut dan gentar. Ia menjadi bagian dari sedikit minoritas yang berani berbicara keras di tengah masyarakat yang kerap membuat blok-blok minoritas dan mayoritas. Lalu apa yang membuat seorang Ahok berani? Ya, pertanyaan itu saya yakini tidak saja terbesit di benak saya saja. Boleh jadi itu merupakan pertanyaan sebagian besar masyarakat, terutama yang berdomisili di Jakarta, yang selama hari tak pernah absen untuk menyimak berita seputar diri. Lantaran memang selalu saja ada perbuatan yang ia lakukan. Menurut hemat saya, Ahok sedang menunjukkan dirinya tidak bergerak berdasarkan bagus tidaknya hal itu terlihat di mata publik, melainkan ia ingin menunjukkan ada hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, baik untuk mereka, meski dengan itu ia sendiri terlihat bohong. Maklum, karena gebrakan-gebrakan yang ia lakukan juga bukan hal asing, dirinya dinilai sebagai figur yang lancang, tak kenal etika, tak tahu adat sopan santun, dan berbagai tudingan yang tidak simpatik. Artinya, ada prinsip yang ia pegang teguh, ia yakini, sehingga tidak ia lepaskan. Walaupun dengan itu, ia membuat pembencinya tak lagi diam-diam mengadang dirinya secara terang-terangan. Mereka yang tidak menyukainya menampakkan batang hidungnya. Ada hal menarik di sini. Mereka yang menentangnya cenderung adalah pihak yang bisa menunjukkan kekurangannya secara substansial. Kebanyakan yang diungkap dari sebagian kritik tajam kepadanya adalah kritik yang melulu berkutat pada bagaimana ia harus tampil berbicara. Sedikit sekali yang memberikan kritik konstruktif yang menyoroti soal rencana kerja, visi dan misi, dan berbagai hal penting lainnya. Disitulah maka mereka yang berseberangan dengannya kemudian justru gagal menunjukkan diri lebih baik dari seorang Ahok yang berasal dari minoritas. Alhasil, Ahok menemukan celah yang sejalan dengan prinsipnya, bahwa sepanjang mereka mengadangnya, sementara yang dilakukan bukanlah kesalahan, maka kebenaran akan secara sendirinya menunjukkan kekuatannya. Perlawanan terhadap Ahok tidak berangkat dari persoalan baik dan tidak baiknya secara komprehensif. Mereka yang melawannya cenderung karena faktor sudut pandang bahwa mereka mayoritas dan Ahok hanya pejabat yang berangkat dari kalangan minoritas. Juga perspektif bahwa mereka memiliki massa lebih banyak dan Ahok tidak memiliki itu. Sehingga yang terjadi, munculnya aksi-aksi penentangan yang memanfaatkan kalangan massa yang mudah disetir. Massa tersebut sudah menjadi rahasia umum, adalah kalangan yang memang gampang disetir dan dipanas-panasi. Kenapa mereka harus panas? Belum tentu mereka pahami sepenuhnya. Disinilah massa itu dimainkan, dijadikan tumbal, dijadikan lawan untuk menghadang Ahok. Apakah hal ini membuat Ahok lantas surut langkahnya? Sejauh ini, belum ada satupun dari gerakan itu yang mampu membuat Ahok terlihat gemetar dan mengejutkan suaranya. Ia masih terus bersuara yang tak kalah dari suara massa itu. Artinya, apa-apa yang diutarakan seorang Ahok jauh lebih banyak terdengar seantero Indonesia hingga mancanegara dibandingkan kalangan massa tertentu. Fenomena itu terang saja merupakan hal menarik, menggugah rasa penasaran sebagian kalangan lainnya. Maka itu banyak pilihan yang mencoba mencari penyebab kenapa seorang Ahok bisa begitu berani tengah rimba Jakarta. Dengan jumlah orang-orang baik dan orang jahat sulit dibedakan. Juga di kota ini sulit membedakan yang mana orang yang benar-benar baik dan buruk susah dibedakan. Pemahaman seperti itu sedikitnya membantu sosok Ahok untuk dia menempatkan dirinya, terus bergerak maju dan merengsek hingga ke berbagai titik yang rawan sekalipun. Meski begitu, semua itu sejauh ini belum sampai benar-benar membahayakan dirinya. Ia ibarat prajurit yang harus menuju benteng masalah yang harus ditaklukkan dan harus melewati banyak ranjau darat yang bisa kapan saja menghancurkan dirinya. Namun karena pemahaman dan instingnya membawa potensi bahaya itu, maka alih-alih membuatnya takut, justru ia dengan leluasa meloncat ke sasaran yang ia inginkan. Ada filsafat hidup di sini, bahwa yang lebih menjadi prioritas dirinya bukanlah terpaku pada masalah,
Tapi bagaimana menyelesaikan masalah? Ini tentu saja hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki mental sekaligus insting kepemimpinan tidak sederhana. Ibarat orang berlayar, mengutip pepatah, daripada mengutuki badai lebih baik mengarahkan kemudi agar perahu selamat dan tujuan tercapai. Tidak gitu saja, pada diri Ahok terlihat hal lain yang juga ia tegaskan, bahwa ketika berbicara Bhinneka Tunggal Ika, maka paradigma minoritas-mayoritas seogayanya dihilangkan. Antara ia memahami sekali sudut pandang seperti itu hanya membuat minoritas tak berani berbuat banyak dan mayoritas terlena dan coba berbuat yang sepadan dengan jumlah mereka. Saya mengutip sebuah teori perspektif bahwa Ahok juga memperlihatkan bahwa dalam kemajuan negeri, ia hidup dan mengembang salah satu peran. Yang menjadi masalah bukanlah dari mana seorang bergerak, dari mana ia berangkat, dari mana ia lahir, dari suku mana ia berasal, melainkan apa yang bisa dia lakukan dan kemana ia akan menuju. Paling tidak, hal-hal itu sudah diperlihatkan dengan jelas olehnya dalam apa-apa yang ia kemukakan ketika tampil di berbagai talkshow dan acara publik lainnya. Selain juga ditunjukkan olehnya pada saat ia melahirkan berbagai kebijakan. Tetapi kemudian ia terlihat kasar dan keras di mata sementara belakang. Lagi-lagi, hal ini bukanlah sesuatu yang merugikan dirinya. Ahok terlihat meyakini sekali, sebagai orang yang antipati terhadapnya menantang diri karena alasan yang bersifat prasangka, karena sesuatu yang salah pada dirinya. Disinilah ia merasakan kian teryakinkan, selama ia benar, maka tak ada yang harus ditakut.